Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everybody. How are you today? Ya, semoga kita selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita masih tetap belajar di rumah saja, semoga kita semua masih tetap bisa produktif untuk menjalankan aktivitas sehari-hari ya. Kembali lagi di pelajaran bahasa Inggris bersama Miss Rica. Untuk pertemuan kedua, kita akan belajar tentang offering help. Pertemuan pertama, kemarin kita sudah belajar tentang opinion atau cara mengekspresikan ketika kita mau memberikan saran. Untuk kali ini, offering itu over atau sama dengan tawaran. Jadi, kita akan belajar cara mengekspresikan bagaimana memberikan tawaran kepada orang lain. Oke, let's see the meaning. Kita lihat pengertiannya terlebih dahulu. Offers mean to give something physical or abstract to someone which can be taken as a gift or a trade. Offers can be in terms of food, money, solution, friendship, or a begins. Di sana, offer itu katanya sesuatu yang bisa kita berikan dalam bentuk fisik, physical, atau abstrak, tidak terlihat, kepada seseorang. Offer atau tawaran itu bisa berbentuk makanan, atau uang, sebuah solusi, atau sebuah pertemanan, atau bisa berbentuk tawaran. Offers mean to give help. It can be taken or refused. Ketika kita mau memberikan suatu tawaran kepada orang, berarti itu akan menimbulkan dua jawaban, yaitu bisa diterima dan bisa ditolak. Sama dengan pelajaran yang kemarin tentang opinion. Kita bisa lihat di sini rumusnya. Rumus untuk menggunakan overs itu kita bisa pakai simple future tense. Ciri dari simple future tense itu adanya will or shall di sana ya. Let's take a look at sentence structure. Kita lihat di sini strukturnya. Ada modal, subject, verb, dan objek. Jadi, ketika kamu akan mengungkapkan sebuah ekspresi tawaran, berarti yang pertama harus kamu ucapkan adalah modal. Yang mana sih, Miss, modal itu? Contohnya, would, could, shall, may, atau misalkan, Miss, bisa nggak kalau saya memakai will? Good, karena will dengan would itu sama. Cuma perbedaannya adalah will untuk present dan would untuk past. Kalau could itu dengan can. Dan yang lainnya juga sama. Subject. Subjek otomatis. Si pelaku. Berarti yang tujuh itu. I, you, we, they, he, she, it. Atau subject pronoun yang diganti dengan nama langsung. Contohnya Miss Rica. Kan kata gantinya adalah she. Atau Miss Rica langsung memakai nama Miss Rica. Sekarang verb. Verb otomatis kata kerja. Dan objek. Objek itu tergantung daripada kita mau memberikan tawaran apa. Miss Rica contohkan untuk yang pertama. Would you take me home tonight? Would you take me home tonight? Would you take me home tonight? Maukah, akankah kamu mengantarku ke rumah malam ini? Nah, itu kan menawarkan, tapi apakah tawaran itu meminta atau memberi? Nah, di sini how to respond offers. Kamu bisa melihat di sini making offers, ada accepting,
ada declining atau refusing. Making berarti membuat. Ketika membuat, otomatis ada asking dan giving. Kalau asking itu meminta. Kalau giving, memberi. Ketika kita memberi suatu tawaran dan meminta tawaran, otomatis akan ada timbal balik dari orang tersebut, yaitu penerimaan atau penolakan. Contoh, ini kalian bisa lihat di sini untuk asking. So, I bring you something. Can I help you? Nah, ini yang sudah sangat terdengar di kehidupan sehari-hari. Can I help you? Can I help you? Dapatkah aku membantumu? Itu kan kita memberi tawaran. Nanti orang yang mendengar tawaran itu, mendapatkan tawaran itu, otomatis akan menjawab apakah dia akan menerima tawarannya atau tidak. Contohnya kalau diterima, thank you, I really appreciate it. Oh, terima kasih, aku sangat menghargai itu. Appreciate, menghargai. Kalau misalkan menolak, it's okay, I can do it myself. Oh, tidak apa-apa, aku bisa mengerjakannya sendiri. Ketika kamu akan menolak suatu tawaran dari teman kamu atau siapapun nanti, usahakan ketika menolak, kamu dengan alasannya juga, karena untuk menghargai orang tersebut. Kenapa sih kita menolak tawarannya? Nah, atau misalkan meminta, can you help me? Can you help me? Dapatkah kamu membantuku? Itu kan meminta. Saya butuh bantuan, butuh bantuan kamu. Dan ketika kita meminta bantuan orang lain, kita pun harus siap apakah bantuannya itu bisa diterima atau ditolak sama orang tersebut. Oh, sorry, I'm busy. Misalkan, oh maaf, saya sibuk. Atau misalkan, of course, I will help you. Oh, tentu saja, aku akan membantumu. Jadi, tergantung daripada itu. Apakah ketika meminta dan memberi, orang itu bisa menerima atau menolak. Tergantung daripada penerimaan orang tersebut. Oke, let's see the dialogue. Ini Miss Rica contohkan ada satu situasi di sini. Sebelum Miss Rica bacakan, I wanna ask you. Pertama-tama, ketika kamu melihat teks dialog ini, apa yang pertama kalian pikirkan? Oke, pertama kita cari keywordnya. Apa sih keyword itu? Keyword adalah kata kuncinya. Di sini kamu bisa tahu ada attendant. Terus ada tiket, lalu di sini ada boarding pass. Kira-kira kalau ada kata-kata seperti itu, situasi ini terjadi di mana? Ada tiket, ada boarding pass, ada teks di sini, ada counter attendant. Nah, kira-kira otomatis, oh oke, saya tahu ini ada di sini. Good job. Jadi, ini adalah situasi yang Miss Rica gambarkan di sebuah bandara. Karena ada tiket, ada teks atau pajak, dan ada boarding pass keberangkatan. Good morning, can I have your ticket please? Good morning, can I have your ticket please? Nah, selamat pagi. Dapatkah aku melihat tiketmu? Dapatkah aku ketika mendengar kata itu berarti menerima atau memberi atau meminta? Good. Berarti meminta. Dapatkah aku? Nah, dapatkah aku melihat tiketmu? Berarti itu meminta. Of course. Nah, di sana ada of course. Berarti tentu saja, yaitu penerimaan. Nah, lalu what should I do? What should I do? You should pay additional for the tax. Okay, sure, I will do it. Can I? I'm so sorry. Can I? Ini I can I do for you? Nah,
gitu. No thanks enough. Di sini no thanks enough adalah penolakan gitu ya. Next, today task. Make a dialogue about offering help which contain asking, giving, accepting, and refusing. Submit your task to classroom. Jadi tugasnya adalah kalian tulis dulu semua materi dari awal tadi tentang offering help, lalu membuat dialog singkat saja, terserah situasinya di mana kamu mau menggambarkan apakah itu di bandara atau misalkan menggambarkan di sebuah rumah sakit, terserah Anda, terserah kalian semua. Yang penting di dalamnya ada penerimaan, penolakan, memberi dan meminta. Jadi semuanya di sana dimasukkan offering help-nya, lalu digarisbawahi seperti yang Miss Rica contohkan. Nah, di sini ini adalah contoh-contoh daripada tadi asking, giving, and refusing and accepting. Jadi yang di warnai warna kuning sama Miss Rica ini adalah ekspresi dari offering help dan responnya. Kalian bisa membuat contoh seperti itu sesimpel mungkin, tidak usah terlalu banyak, it's okay. Yang penting di sana ada kalimat penawaran gitu ya. I will wait your task. Jadi waktunya itu 24 jam, akan Miss Rica berikan waktu 24 jam sesuai jadwal pembelajaran kalian ya. Jadwal pembelajarannya misalkan hari ini adalah MP5 mengerjakan jam 3 jam 15. Nah, berarti Miss Rica akan memberikan waktu sampai jam 15 lagi di hari esoknya gitu. Miss Rica sangat menghargai semua siswa yang bisa mengerjakan dengan disiplin waktu. Oke? Nah, cukup sekian saja pembelajaran untuk meeting kedua dengan Miss Rica di materi offering helps. Kalau misalkan kalian masih ingin bertanya dengan Miss Rica, silahkan komen di classroom ya. Di classroom saja, jangan japri di WhatsApp. Oke? Miss Rica tunggu. Thank you so much for today and see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.